Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai basic crossing SMA dengan price ya, teman-teman ya. Nah, itu basicnya penting teman-teman pelajari dan pahami. Soalnya itu bisa dikembangkan ke berbagai macam robot crossing, robot indikator RSI, Bollinger Bands, MACD dan lain-lainnya. Oke, contohnya hari ini kita akan membahas pakai indikator RSI. Kalau kemarin kan SMA ya. RSI kita ambil sifat oversold-nya sama overbought-nya. Ya, yang sering dipakai adalah level 30 sama 70 ya. RSI itu kan dari 0 sampai 100. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu 0 sampai 100 kalau nilai RSI itu sudah di bawah 30, biasanya banyak yang menganggap itu oversold, artinya sell-nya sudah terlalu apa ya? Sudah terlalu jenuh. Makanya begitu dia sudah di bawah 30 lalu siap-siap ke atas 30 crossing. Nah, ada kata crossing lagi nih. Crossing 30. Jadi crossing si RSI dengan level 30, dia siap-siap buy. Nah, ya ini bukan saran rekomendasi trading, tapi ada yang sistem trading seperti itu gitu ya. Bagaimana kalau si klien merequest seperti itu. Begitupun juga yang overbought ya. Level 70 biasanya dipakai level 70 ya. Ada yang juga pakai level 80, 90 dan seterusnya. Nah, di atas 70 RSI lalu dia crossing ke bawah ya teman-teman ya. Crossing ke bawah, dia open posisi sell atau fall kayak gitu. Nah, bagaimana cara menerapkannya di bot XML? Teman-teman ikutin videonya sampai akhir. Nah, ini adalah robot yang kemarin, robot dasar crossing SMA dengan price, ya, dengan harganya. Kenapa saya wanti-wanti teman-teman pahami ini? Karena dengan satu robot ini, teman-teman bisa kembangkan ke berbagai macam robot. Contohnya ya, nih simple nih. Ini kan SMA. Sekarang kita mau pakai apa? RSI. Teman-teman ubah ini aja. Oke. Rename ini jadi RSI untuk mempermudah. Simple moving average ini teman-teman gantikan dengan RSI. Di sini indicators ada RSI tapi yang array ini RSI. Nah, tick listnya pindahkan ke sini, periode SMA-nya pindahkan ke sini. Yang ini hapus, yang ini gantikan di sini. Periode SMA ini boleh kita ganti jadi periode RSI. Oke. Nah, defaultnya biasanya 14 ya. Kita pakai defaultnya 14. Teman-teman silakan ganti, atau user teman-teman silakan ganti kliennya. Nah, sekarang kita udah dapat nilai RSI. Mudah ya. Jadi defaultnya apa ya? Template-nya sudah ada gitu. Template-nya udah ada. Teman-teman bisa download free juga, lalu kembangkan aja. Ya. Ini contohnya di video ini RSI. Nah, sekarang syaratnya adalah untuk rise dulu lah. Rise itu kan ketika oversold ya. Dia di bawah 30 RSI-nya, lalu crossing di atas 30, ke atas 30. Oke, udah paham ya? Crossing up di level 30. Berarti syaratnya apa? Sekarang bukan lastik ya teman-teman ya. Kalau kemarin kan SMA dengan harga, makanya kita pakai lastik. Tapi kalau RSI ini, teman-teman pindahkan gini. Yang ini inlist RSI get last, artinya RSI yang terakhir harus di atas nilai 30. Teman-teman ambil dari mat sini, taruhkan sini 30. Nah, mudah kan? Jadi nilai RSI yang sekarang harus di atas 30. Dan nilai RSI yang sebelumnya di sini ini hapus, pindahkan lagi ke sini. Nah, RSI get from N2. Jadi nilai sebelumnya atau 2 dari terakhir harus kurang dari 30 juga. Mudah ya. Ingat, dengan template yang mudah, teman-teman bisa kembangkan ke berbagai macam robot request. Nah, requestnya klien teman-teman maksudnya gitu ya. Crossing up, ini saya tambahin crossing up level 30. Oke, lalu purchase rise. Oke. Kita hapus saja yang di sini. Kita duplikat yang ini. Nah, lagi-lagi template-nya sama. Sekarang crossing down level 70 ya, teman-teman ya. Kita pakai level 70.
level 70. Oke. Syarat crossing down berarti RSI yang sekarang harus kurang dari 70. Ini diganti, kurang dari sini ganti 70. RSI yang sebelumnya from N2 harus lebih besar atau di atas 70. Tuh. Pemahamannya gampang ya teman-teman ya. Dan ini sudah jadi teman-teman. Oke, sekali lagi teman-teman silakan download robot yang kemarin karena itu template-nya. Teman-teman tinggal ganti periode SMA jadi RSI, lalu RSI yang di sini tadi SMA berubah jadi RSI, tick listnya tetap, periodenya tinggal ganti aja. Nah, syarat ini template ini sama ya. Ini adalah syarat crossing up. Crossing up-nya RSI yang sekarang harus di atas 30, RSI sebelumnya di bawah 30. Di bawah 30 tiba-tiba ke atas, berarti itu crossing up. Oke. Purchase price. Lalu crossing down-nya yang RSI sebelumnya di kurang ini RSI yang terakhir kurang dari 70, di bawah 70, tapi RSI sebelumnya harus di atas 70. Crossing down, purchase fall. Atau teman-teman mau balik fall jadi rise, rise jadi fall, boleh. Atau teman-teman pasang fitur follow or reversal, itu juga memudahkan user, boleh juga. Cari di video 2 hari sebelumnya ya, 2 hari sebelum ini. Oke. Nah, kita coba ini chartnya volatility berapa nih? Atau AUD. Masih AUD index. Caranya kalau chartnya belum berubah, teman-teman kotak-katik ini 1 menit. Nah, balikin lagi. Chartnya harusnya jadi volatility 100 ya. Dan kita pasang indikatornya RSI. Ini kita hapus dulu. RSI Relative Strength Index kita ganti 14 ya, defaultnya sudah 14 ya. Nah, di sini teman-teman, bukan di sini lagi. Kalau kemarin kan SMA dengan price ya, kita lihat chartnya ini. Tapi kalau RSI itu yang nilai di sini aja. Oke, sekarang kita coba running. Kita tunggu 1-2 menit. Kalau nggak ada posisi ya teman-teman silakan coba sendiri ya. Saya akan sudahi video tutorial ini biar nggak kelamaan ya. Kita tunggu sampai 2309 atau 10 kali ya. Nah, ini kan masih di tengah-tengah gitu ya. Belum ke atas, belum ke bawah, belum di atas. Nah, teman-teman bisa ganti nih. Nih 2080 ganti levelnya jadi yang mana ya? Oh, ini. Nih, ini jadi 70. Overbought-nya ya 70, lalu di sini 30 teman-teman. Nah, ini garis ini 30 sama 70. Atau teman-teman pakai 2575, 2080 itu bisa juga. Oke, sepertinya panjang dia nggak nyampe 30-70. Coba ini bisa ke atas 70 gak nih? 60, 65. Perhatikan di sini teman-teman. 66, 66, 68, 69, 62. Nah, dia nggak jadi ke atas 70 ya. 70 harusnya di atas 70 sih, bukan pas 70. Ini belum di atas 70 nih. Jadi belum termasuk crossing nih teman-teman. Dia harus lewatin 70 dulu baru balik ke bawah, itu dianggap crossing. Nah, nanti teman-teman silakan sesuaikan durasinya ya, ticknya dan stacknya. Misal pakai martingale, smart party dan sebagainya. Oke, ini kayaknya kelamaan. Saya akan sudahi dulu video tutorialnya. Teman-teman silakan download, lalu testing, dan dimodifikasi, improvisasi. Jadi kita sudah berhasil hari ini membuat RSI dan mendeteksi oversold dan overbought-nya dengan cara pakai template yang kemarin ya teman-teman ya. Dari tempat kemarin teman-teman bisa kembangkan. Oke, semoga ilmu ini bisa berguna teman-teman. Kita belajar lagi di video berikutnya besok malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Saya Koko Rika pamit. Salam sehat, salam sukses, amin.